Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis ilmu. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, memberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kontroversial seputar Nabiullah yang mulia Nabi Isa alaihi salam. Kita tahu bahwasanya Nabi Isa adalah sosok yang diperselisihkan oleh umat di dunia ini, terutama antara Yahudi, Nasara dan umat Islam. Secara sederhana, orang Yahudi menganggap Nabi Isa adalah anak zina, ya, adalah anak zina, ya. Karena Maryam berzina dengan seorang laki, akhirnya melahirkan Nabi Isa tanpa adanya pernikahan. Dan sebaliknya, di sisi yang lain, orang-orang Nasara berlebih-lebihan sehingga menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau dia Tuhan yang sesungguhnya, jelmaan Tuhan atau dia satu dari yang tiga, Trinitas, ya. Adapun yang pertengahan adalah umat Islam. Nabi Isa adalah Nabi yang sangat mulia. Ibundanya Maryam adalah seorang wanita yang suci, ya, yang Allah walati ahsanat farjaha, yang Allah puji bahwasanya dia adalah seorang wanita yang menjaga kemaluannya, seorang wanita yang suci. Akan tapi Nabi Isa bukanlah anak Tuhan atau jelmaan dari Tuhan. Dan kontroversial ini, ya, insyaallah akan hilang di akhir zaman. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara hikmah kenapa Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian akan diturunkan di akhir zaman adalah untuk menghilangkan kontroversial ini. Nabi Isa akan turun menjelang hari kiamat, tatkala munculnya Al-Imam Mahdi. Tatkala beliau alaihissalam turun, kemudian Imam Mahdi sedang hendak melaksanakan solat, maka Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam, tetapi Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi tetap menjadi imam, ya. Maka dia pun turun dan dia akan membunuh Dajjal, ya. Masihul Huda akan melawan Masihud Dhalalah. Al-Masih yang membawa petunjuk, yaitu Nabi Isa, akan melawan Al-Masih yang membawa kesesatan, ya. Al-Masih Isa akan melawan Al-Masih Dajjal di akhir zaman. Setelah itu Dajjal tewas, maka Nabi Isa kemudian hidup biasa sebagaimana manusia yang lain, sebagai nabi-nabi yang lain. Kemudian dia meninggal, dikuburkan sebagaimana nabi-nabi yang lain. Maka tatkala itu baru hilang seluruh kontroversial. Yang benar Nabi Isa, ya, adalah seorang nabi mulia, bukan anak zina dan juga bukan anak Tuhan. Taib. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kisah Nabi Isa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di antaranya, ya, yang Allah ceritakan dari awal dalam surat Ali Imran ayat 23, ya. Kalau yang bawa Al-Quran silakan buka surat Al-Imran ayat 23 dan seterusnya, surat ketiga ayat 23 dan seterusnya. Saya bacakan, Allah berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam, Allah telah memilih Nuh, ya. Adam adalah Abul Bashar, ya, nenek moyang seluruh manusia. Nuh, kata orang, Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua, karena seluruh manusia tatkala itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Nuh dan
pengikutnya sekitar 80 orang. Kemudian seluruh pengikut Nabi Nuh tidak punya keturunan atau tidak ada keturunannya kecuali anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Nuh disebut juga dengan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang manusia yang kedua. Kita semua keturunan Nabi Adam dan kita semua juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian wa ala Ibrahim, dan Allah memilih memuliakan ali Ibrahim, dan benar dari Nabi Ibrahim lahirlah para anbiya. Dari Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putranya yang pertama. Putranya yang kedua Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub kemudian Bani Israel, dari Bani Israel ada nabi-nabi Bani Israel. Di antara keluarga yang dimuliakan oleh Allah adalah wa ala Imran alal alamin. Kami memuliakan, Allah pilih Ali Imran. Karena ini adalah keluarga yang sangat mulia. Berputar sekitar ya, Ali Imran, ada Imran punya anak siapa? Maryam. Maryam punya anak nanti Nabi Isa ya. Kemudian istrinya Imran punya saudari yang menikah dengan Nabi Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya ya. Dari keluarga ini mulai banyak nabi-nabi ya, yang sezaman ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala ya kemudian menjelaskan tentang asal muasal lahirnya Nabi Isa, dimulai dengan lahirnya ibundanya Maryam. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Tatkala istrinya Imran ini adalah seorang alim ulama atau rahib yang paling mulia tatkala itu ya. Dia adalah pemimpin para rahib, terutama rahib-rahib yang mengurusi Baitul Maqdis. Ya, jadi dia pemimpin para rahib. Istrinya bernazar ingin punya anak laki-laki. Kalau dia punya anak laki-laki, maka anak laki-laki ini akan berkhidmah sepenuhnya. Dia nadarkan, istilahnya dia wakafkan kepada Allah untuk berkhidmah kepada Masjidil Aqsa. Maka dia berkata, "Fataqabbal minni, ya Allah terimalah dariku nadarku. Innaka anta sami'ul alim." Sungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi ternyata anaknya bukan laki-laki. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tatkala dia melahirkan ternyata anaknya wanita. Dia inginnya laki-laki, ternyata Allah mentakdirkan wanita. Dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Karena Allah punya rencana dari anak wanita inilah akan lahir Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih tahu ya tentang apa yang dia lahirkan. Ya, Maryam mengatakan, ya Allah, saya bernazar laki-laki tapi yang lahir perempuan. Allah lebih tahu dan Allah yang telah merencanakan itu semua. Tentunya lelaki tidak seperti wanita. Kemudian kata istrinya Imran, wa inni sammaituha Maryam. Aku menamakan putriku dengan Maryam. Maryam itu disebutkan dalam bahasa mereka bisa artinya abidah, yaitu abid, wanita yang rajin beribadah, atau khadimah, yaitu wanita yang berkhidmah kepada Masjid Aqsa. Itu maknanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku meminta perlindungan kepada engkau untuk melindunginya, melindungi Maryam dan melindungi keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Sehingga dikatakan ya Nabi Isa tatkala lahir ya tidak menangis, tidak diganggu oleh syaitan. Kenapa? Karena berkat doa dari neneknya. Neneknya mendoakan agar Maryam dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan dan juga keturunannya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Dan Allah mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria yang memeliharanya. Ya, jadi waktu Maryam melahirkan waktu ibunda istrinya Imran melahirkan Maryam masih kecil ya, maka Maryam dibawa karena sudah dinadarkan untuk berkhidmah kepada Masjidil Aqsa, dibawalah ke Masjidil Aqsa. Di situ banyak rahib-rahib yang mereka berebut-rebutan untuk memelihara Maryam. Mereka bangga ini anak dari orang alim mereka, Imran. Jadi mereka ingin merawat siapa? Maryam. Sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Makanya Allah mengatakan,
wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Ya, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Kata Allah, inilah dari wahyu tentang hal gaib yang kami beritahukan kepada engkau wahai Muhammad. Padahal engkau tidak hadir waktu mereka sedang melemparkan undian siapa di antara mereka yang akan mengurusi Maryam, dan kau tidak hadir tatkala mereka sedang berselisih. Jadi mereka berebut-rebutan untuk bisa melihara siapa? Maryam. Akhirnya tatkala mereka melemparkan undian, keluarlah nama Zakaria. Zakaria yang akhirnya merawat Maryam, ya. Dan Zakaria itu kebetulan punya hubungan keluarga dengan Maryam. Kenapa? Karena istrinya Zakaria saudari kandungnya ibunya Maryam. Istrinya Zakaria saudari kandungnya ibunya Maryam. Jadi istrinya Zakaria adalah bibinya siapa? Maryam. Paham? Ya, istrinya Zakaria adalah bibinya Maryam, ya. Akhirnya Zakaria pun yang memelihara Maryam, ya. Dan terjadi keanehan, mulailah Maryam tumbuh menjadi seorang wanita yang salehah, mulai diberi khidmah kepada Masjidil Aqsa, dan dia punya ruangan khusus di situ dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Zakaria selalu membawakan makanan buat Maryam. Tapi sering terjadi keanehan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk ke ruangan khususnya Maryam yang di situ dia beribadah kepada Allah, dia mendapati ternyata ada makanan di situ. Makanan ini aneh. Keanehan pada dua hal. Pertama, tidak ada yang bawa makanan tersebut, tiba-tiba makanan itu ada sendiri. Yang kedua, makanan tersebut kata para ulama seperti buah-buah yang di musim panas, tatkala kalau lagi musim dingin, tiba-tiba ada buah-buahan yang tidak muncul kecuali di musim panas. Hadir di situ, ada makanan tersebut. Tatkala musim dingin, tatkala musim panas, hadir makanan buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali di musim dingin. Jadi ada keanehan. Dari sisi dari mana datangnya, dari sisi jenis makanannya aneh. Maka Zakaria bertanya kepada Maryam, "Qala ya Maryamu, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan makanan ini? Maryam menjawab, "Qalat huwa min indillah." Ini makanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Kata Allah, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu." Tatkala itulah baru kemudian Zakaria berdoa kepada Allah, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh, keturunan yang saleh. Ternyata Zakaria sudah sangat tua, tidak punya anak. Dan dia tidak pernah berdoa kepada Allah untuk punya anak. Kenapa? Dia tahu diri, Zakaria alaihissalam, dia sudah tua, istrinya mandul. Tatkala tidak ada sebab-sebab untuk punya anak, dia tidak pernah berdoa. Tapi waktu dia melihat keajaiban, ini Maryam ternyata ada makanan datang tiba-tiba tanpa ada yang nganterin. Jenis makanan juga aneh, musim panas kok ada buah-buahan musim dingin kok ada buah-buahan musim panas. Maka dia akhirnya terketuk hatinya untuk berdoa kepada Allah, nekat minta ingin punya anak meskipun sebab-sebab punya anak tidak ada. Kenapa? Dia sudah sangat tua, istrinya mandul. Gimana cara punya anak? Itulah yang Allah abadikan dalam surat Maryam. Di awal surat Maryam, ya, kata Allah, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wa sha'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliyya." Dia berdoa, "Ya Allah," ya, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Dia berdoa, "Ya Rabbku, sungguhnya tulangku sudah sangat lemah, sudah tua." Ada yang mengatakan umurnya sudah hampir 100 tahun, sudah sangat tua, ya. Rambutku sudah putih semuanya, ya. Semuanya sudah putih, ya. Istriku mandul, tapi saya tidak putus asa kepada Engkau ya Allah. Dia berani berdoa, kenapa? Karena dia melihat apa? Keajaiban. Sebelumnya dia tidak pernah berdoa minta. Akhirnya Allah kabulkan, ya. Kemudian kata Allah, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia." Wahai Zakaria, kami akan memberikan kepada engkau seorang putra namanya Yahya. Waktu dikabarkan oleh malaikat bahwasanya dia punya anak namanya Yahya, dia heran. Qala an rabbi anna yakunu li gulam. Ya Allah, kok bisa saya punya anak? Wa kanat imraati akhira, istri saya mandul, wa qad balagtu minal kibari itiya. Sementara saya sudah sangat tua. Jadi dia tadi yang minta, waktu dikabulkan dia juga kaget, ya.
karena di luar dugaan. Ternyata bisa. Jadi itulah sebabnya kemudian Zakaria berdoa dan akhirnya dia punya anak namanya Yahya. Kita kembali kepada Maryam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan juga kisah Maryam dalam surat Maryam dari ayat ke-16 dan seterusnya. Silakan buka surat Maryam surat 19 ayat ke-16 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Ceritakanlah wahai Muhammad, ya, kisah Maryam dalam Al-Qur'an. Allah suruh Nabi ceritakan kisah ini. Kita dengar kisah ini, kita ingin tahu faedahnya apa. Ya. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Tatkala Maryam menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Masjidil Aqsa. Jadi Maryam setelah dia dewasa, dia lebih konsentrasi untuk beribadah lagi. Dia menjauhkan diri, menjauh dari keramaian masyarakat. Orang-orang kenal Maryam. Maryam ini anaknya Imran. Imran dulu orang yang sangat soleh. Ya. Maka kemudian Maryam menjauh dan dia ingin konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauh dari perkampungan, dia menjauh, ya. Kemudian kata Allah, "Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana." Kemudian dia membuat tabir, hijab melindungi mereka agar dia konsentrasi. Jadi enggak ada yang ganggu-ganggu dia. Dia buat tabir. Ya. Kata Allah, Allah uji dia, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Maka kami pun ngirim kepada Maryam ruhan, itu malaikat Jibril datang. Fatamassala laha basharan sawiyya. Kemudian malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki yang sempurna, itu sangat tampan. Sangat tampan. Ini godaan besar bagi Maryam. Ada laki tampan ketemu dengan dia. Kemudian tatkala laki tampan tiba-tiba tersebut muncul di hadapan Maryam, Maryam mengira ini lelaki jahat, ingin berbuat buruk kepada dirinya. Maka Maryam berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu kalau kau benar-benar bertakwa. Jadi Maryam melakukan dua hal agar dia terhindar dari godaan lelaki. Pertama dia mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Yang paling penting ini, berlindung kepada Allah. Ya, jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia mengatakan, ittaqillah, wahai si fulan, wahai sang lelaki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingatkan lelaki tersebut, ya. Jadi ini Allah sampaikan hal ini untuk menjelaskan bahwasanya Maryam benar-benar suci. Ya. Dia menjauh karena beribadah kepada Allah. Ada laki-laki datang tampan, datang menggodanya, dia berlindung dan dia mengingatkan laki tersebut, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau dia bermaksiat tidak ada yang lihat, tapi dia mengingatkan laki tersebut, ittaqillah, hati-hatilah engkau. Kemudian ternyata itu adalah malaikat Jibril. Lelaki yang sangat tampan tersebut malaikat Jibril. Maka dia mengatakan, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Sungguhnya aku adalah utusan dari Rabbmu untuk mengabarkan kepada engkau, ya, bahwasanya kau akan punya anak, seorang anak yang suci, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maryam berkata, qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Bagaimana saya bisa punya anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh lelaki pun. Tidak ada lelaki yang pernah menyentuhku dan aku bukanlah wanita pezina. Karena anak tidak mungkin muncul kecuali dari dua jalan. Pertama menikah disentuh oleh laki, yang kedua atau wanita tanpa pernikahan, yaitu dengan perzinahan. Kalau enggak dengan pernikahan, dengan perzinahan, dan saya bukan dua-duanya, bagaimana saya bisa punya anak? Kata Maryam. Kata Jibril alaihissalam, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah kata Rabbmu, itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bilang apapun, fayakun, gampang bagi Allah. Adam saja tanpa ayah tanpa ibu, ya, bisa muncul tanpa ayah tanpa ibu, ya. Kemudian kata Allah, walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Kami akan jadikan anakmu Isa sebagai tanda-tanda kebesaran kami bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada mereka. Wa kana amran maqdiya. Ini perkara yang tidak bisa dihindari, sudah diputuskan wahai Maryam. Maryam merasakan ini tugas yang sangat berat. Maka hamillah dia, ya. Jibril meniupkan, ya, dari ruh yang Allah ciptakan masuk ke dalam rahim Maryam. Kata Allah, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka dia pun hamil. Ini berat, antum bayangkan bagaimana ujian Maryam. Maryam ini wanita yang soleha, terkenal suci, masyhur di kalangan masyarakat, wanita yang soleha. Bapaknya dulu pemimpin para ustadz istilah kita, ya, tidak pernah melakukan
macam-macam, tidak pernah nakal, tidak pernah berhubungan laki-laki, tahu-tahu pulang hamil. Kira-kira bagaimana? Berat. Berat. Maka ini ujian yang berat bagi Maryam. Kata Allah, fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyah. Maka dia hamil, dia pun pergi ke tempat yang jauh. Kenapa? Kalau dia hamil kemudian datang, akan jadi cibiran manusia. Apalagi kalau hamilnya 9 bulan. 9 bulan dia akan dihina-hina terus. Maka dia menjauh. Dia menjauh agar tidak diketahui oleh orang-orang dalam kondisi hamil. Sendirian. Tidak lapor kepada siapa-siapa, sendirian. Berat yang dia hadapi. Sampai tibalah setelah 9 bulan atau waktu yang sudah ditentukan, tibalah saatnya dia melahirkan. Jadi orang bayangkan, oh rupanya kamu selama ini pergi berzina. Kan dia menjauh selama ini beribadah kepada Allah. Pulang-pulang tahu-tahu punya anak. Ini perkara yang sangat berat. Sampai tatkala tiba saatnya melahirkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Tatkala rasa sakit yang dia rasakan untuk melahirkan dan dia segera pergi menuju ke pangkal korma. Kemudian dia berkata, seandainya aku mati sebelum ini dan aku adalah manusia yang terlupakan. Kenapa? Dia membayangkan betapa berat yang dia rasakan. Saat itu dia sedang dalam kondisi sakit karena akan melahirkan. Kemudian dia kelaparan dan dia kehausan. Berkumpul 3 perkara ini pada Maryam. Ya. Dan dia mengatakan, sampai dia berangan-angan, coba saya mati sebelum ini. Dia bayangkan, ini anak kalau lahir, terus saya pulang, apa kata dunia? Ya, antum bayangkan kalau antum jadi posisi dia. Ya. Ini apa kata dunia? Coba saya mati sebelum ini. Saking beratnya apa? Beratnya ujian yang dia hadapi. Kemudian Allah berfirman, "Fanadaha min tahtiha alla tahzani." Tiba-tiba ada suara dari bawahnya berkata, "Allah tahzani, jangan kau sedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya." Sungguh Rabbmu telah mengalirkan air di bawahmu, ada mata air mengalir di bawahnya. Ya. Dia kehausan, ada air, Allah siapkan air. Wa huzzi ilayki bi jidhin nakhlati tusaqit alayki rutuban janiyya. Dan goyangkanlah akar pohon korma, niscaya rutop-rutop tersebut akan jatuh dan siap kau untuk makan. Fakuli washrobi wa qarri aina, makanlah dan minumlah dan senanglah dirimu. Ya. Maryam kemudian goyang apa? Akar pohon, akar korma, maka berjatuhanlah korma rutop kemudian dimakan oleh Maryam. Di sini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada Maryam untuk melakukan sebab meskipun sedikit. Karena Maryam dalam kondisi sangat lemah mau melahirkan, kesakitan. Disuruh goyang pohon korma, enggak akan goyang pohon korma tersebut. Apalagi digoyang bagian bawah akarnya. Coba kalau antum yang goyang bukan kormanya yang goyang. Korma kalau goyang atas aja enggak bisa, kalau goyang di bawah gimana cara goyangnya? Orang kalau mau goyang bagian atas digoyang, paham? Karena Maryam kesakitan tergeletak, dia goyang apa? Ya gimana mau goyang? Tapi kata Allah, lakukan sebab meskipun sedikit. Agar akibat akan datang. Urusan akibat, keberhasilan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang harus berusaha. Ya. Maka Maryam tatkala dia goyang, maka berjatuhanlah rutop tersebut. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu lahirnya bukan di musim salju. Kemudian Santa Claus turun. Enggak. Nabi Isa alaihissalam lahir di musim panas karena korma itu tidak mungkin keluar rutopnya kecuali di musim panas. Korma itu enggak akan keluar rutopnya, tahu rutop kan yang masih basah itu, kecuali di musim apa? Musim panas. Jadi tidak benar bahwasanya Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember musim salju. Kemarin saya sempat di bandara Malaysia, saya dengan kawan saya jenggotnya panjang. Tiba-tiba kita duduk, ada orang barat duduk, orang bule duduk. Dia ketawa. Ketawain teman saya yang jenggotan. Kenapa? Kayak Santa Claus katanya. Oh, saya lupa. Santa Claus juga jenggotan. Ya. Jadi bukan cuma Nabi Isa, bukan Yesus saja yang berjenggot. Ternyata Santa Claus juga apa? Berjenggot. Baik. Dan ternyata hal ini ya sama dengan yang diungkapkan dalam Injil, dalam Alkitab ya. Sebentar, coba saya carikan. Bentar Ikhwan ya, saya carikan dulu sebentar.
Ada saya tulis di internet judulnya merayakan hari Natal adalah bid'ah dhalalah ya ini. Ya. Dalam Injil Lukas 2 ayat 6 sampai 11, kalau yang punya silakan buka ya. Saya bacakan tentang hari lahirnya Nabi Isa. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Maria maksudnya apa? Maria itu maksudnya siapa? Maryam. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dalam lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, perhatikan sini, ini jadi perhatian kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi waktu Nabi Isa lahir, saat itu banyak gembala-gembala sedang di luar di padang di malam hari, dan kambing-kambing mereka dikeluarkan di padang rumput. Ini jelas, ini di waktu musim panas. Kalau musim dingin, kambing-kambing dimasukkan dalam apa? Kandang kedinginan. Ini sudah musim dingin, musim salju, ditaruh keluar ya enggak. Tatkala disebutkan di sini di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ternyata di malam hari kambing-kambing dikeluarkan, dan itu tidak mereka lakukan oleh para pengembala kecuali di musim apa? Musim panas. Maka ini menguatkan kita bahwasanya Nabi Isa lahirnya bukan musim salju, tapi musim panas. Tatkala korma mengeluarkan rutop-rutopnya. Ya. Oleh karenanya banyak di antara orang-orang Nasrani yang mengingkari akan hal ini. Mereka tidak percaya bahwasanya Nabi Isa lahir pada tanggal 25 Desember ya. Bahkan mereka juga mengatakan para sahabat dahulu, sahabatnya Nabi Isa, Al-Hawariyun, tidak pernah merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Ya, jadi bid'ah sebenarnya di sisi mereka. Karena mereka sebutin ya para sahabat, para tabi'in untuk versi mereka tidak pernah merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Itu hari kelahiran Nabi Isa munculnya belakangan, tanggalannya pun tidak beres. Jadi tanggalnya tidak beres, perayaannya pun tidak pernah dirayakan oleh para Hawariyun. Taib. Kata Allah, "Fakuli washrabi wa qurri aina." Makanlah engkau dari rutop tersebut, washrabi, minumlah dari mata air yang alir di bawahmu, wa qurri aina, dan bahagialah engkau. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kalau engkau melihat seorang lelaki, manusia manapun, maka katakanlah, sungguhnya aku telah bernazar kepada Allah untuk tidak ngomong sama sekali. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara dengan manusia sama sekali. Allah kasih solusi kepada Maryam. Wah Maryam, percuma. Tidak bisa kau menjelaskan, orang tidak akan percaya. Bagaimana engkau bawa anak, terus tanya, kau bisa punya anak, gimana cara menjelaskan? Gak masuk akal, mau pakai dalil apapun, orang bilang, ya ini kamu berzina. Suami gak ada, ya bagaimana lagi bisa punya anak? Mau bilang ada malaikat datang, malaikat tiup, orang gak percaya. Makanya jalan satu-satunya yang terbaik, kata Allah, sudah kamu diam aja, gak usah ngomong. Gak usah ngomong, diam saja. Akhirnya yang dikhawatirkan pun terjadi. Kata Allah, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun gendong Nabi Isa, sudah lahir. Bayangkan, pulang kampung bawa anak. Mulailah orang kumpul rame. Ini berat sekali bagi apa? Maryam, dia tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya dia. Qalu ya Maryam, langsung mereka komentar. Qalu rame-rame komentar ini. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kau telah melakukan perkara yang sangat buruk. Zina. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun. Kemungkinan besar Maryam ini punya saudara namanya Harun, tapi bukan Nabi Harun alaihissalam. Tetapi para anbiya, para Bani Israel dahulu, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi. Di antaranya ada yang dinamakan dengan Harun, dan ini bukan Nabi Harun. Karena Nabi Harun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini jauh setelah Nabi Musa. Harun di sini adalah kebetulan namanya sama saja. Maka na abuki imra'a sau'in, kok bisa kau berzina wahai Maryam, sementara ayahmu bukanlah orang yang buruk dan ibumu bukan pezina. Kau bukan keturunan pezina, bapakmu baik-baik, kok sekarang bisa berzina? Mereka berdalil dengan bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya. Ya. Oleh karenanya pepatah Arab mengatakan, faman syabaha abahu fama zalam. Barang siapa yang mirip dengan bapaknya, maka dia tidak bersalah. Ya. Maka seorang berusaha berbuat baik agar anaknya bisa mirip dengan dia. Ya. Oleh karenanya mereka heran, kok bisa bapakmu orang baik, ibumu orang baik, kok kamu berzina wahai Maryam?
Maryam tidak bisa jawab. Jadi tidak boleh menjawab karena tidak mungkin mereka paham. Fa asyarat ilaih. Maryam gini. Tanyain sama bayiku ini. Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu berzina? Ini jawabannya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, bagaimana kami bisa ngomong sama anak masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berkata, qala inni abdullah, sungguhnya aku hamba Allah. Yang pertama Nabi Isa ucapkan dalam perkataannya, bukan aku anak Tuhan. Tapi dia berkata, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah telah akan memberikan kepada aku Alkitab, Injil, dan Allah akan menjadikan aku seorang apa? Nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan menjadikan aku sebagai orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Kata para ulama, karena Nabi Isa dimanapun dia mengajarkan kebaikan, maka dia diberi berkah dimanapun dia berada. Kemudian wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan untuk bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan aku akan berbakti kepada ibundaku ini. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong terhadap ibundaku. Aku patuh kepada ibundaku, aku tunduk kepada ibundaku. Syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan Allah berikan keselamatan kepadaku tatkala aku lahir, tatkala aku mati, dan tatkala aku dibangkitkan. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Taib hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizatnya adalah berbicara waktu kecil. Dan anehnya, saya baca dalam sebagian literatur, saya belum cek di Alkitab ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, mukjizat Nabi Isa bisa ngomong sejak kecil cuma ada di Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu mengagungkan Nabi Isa lebih daripada yang di Alkitab. Di Alkitab tidak disebutkan Nabi Isa sejak kecil bisa apa? Bisa ngomong. Pernyataan tentang Nabi Isa bisa kecil sejak ngomong itu dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Apakah Nabi Isa bisa ngomong terus? Jawabannya tidak. Dia bisa ngomong sebentar itu saja untuk menghilangkan tuduhan terhadap ibundanya. Ya, antum kira Nabi Isa sejak kecil sudah jadi nabi? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Enggak. Kata para ulama, dia masih kecil bisa ngomong sebentar, setelah itu tidak bisa lagi. Kemudian dia tumbuh besar, setelah dia dewasa baru kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Setelah dewasa baru kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Perhatikan di sini, Nabi Isa tatkala berbicara dia menyebutkan sifat-sifat dia sebagai seorang rasul. Pertama dia mengatakan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani alkitab, aku punya alkitab nanti. Sebagaimana rasul-rasul yang lain. Dan ini dalil bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan. Dia hamba Allah, dia bawa alkitab. Kalau Tuhan ngapain bawa alkitab langsung ngomong langsung, paham? Kalau Tuhan ngapain bawa alkitab? Tuhan itu langsung ngomong sama makhluknya. Nabi Isa tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain, sama-sama bawa kitab suci dari mana? Dari Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu bawa kitab suci. Dia ngomong langsung. Wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku berkah dan dia menyuruhku untuk salat. Dan Allah menyuruhku untuk salat. Dan kalau antum buka dalam, saya ada tulisan dalam firanda.com, antum bisa baca, yaitu Yesus manusia atau bukan, manusia atau Tuhan atau bagaimana. Kira-kira maknanya demikian judul artikelnya. Situ saya sebutkan bagaimana sifat-sifat manusianya Nabi Isa alaihissalam. Di antara sifat-sifat manusianya dia sebagai seorang rasul, dia salat, dia sujud, dia berdoa. Kalau dia Tuhan, ngapain dia salat? Salat sama siapa? Dia sendiri Tuhan. Kalau dia salat, dia beribadah kepada siapa? Dia sendiri Tuhan. Kalau dia salat, kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa? Berdoa kepada siapa? Kalau dia Tuhan, orang berdoa sama dia. Waktu dia berdoa menunjukkan dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dia di sifat-sifat dia. Kemudian bis salati waz zakat, suruh bayar zakat. Kalau Tuhan ngapain bayar zakat? Kalau Tuhan ngapain bayar zakat? Dia seorang nabi sebagai manusia yang lainnya. Dia bayar zakat. Ya. Dan berbakti kepada ibundanya, ya. Berbakti kepada ibundanya. Kemudian kata dia, keselamatan bagiku tatkala aku lahir. Ingat, keselamatan di sini bukan selamat lahir. Ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang liberal, mengatakan bahwasanya bolehnya kita mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena Allah mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa. Padahal assalam di sini bukan artinya selamat.
Artinya keselamatan dalam bahasa Arab, bukan keselamatan bahasa Indonesia. Orang Arab itu kalau ada orang datang kemudian anaknya sakit, selamat. Maksudnya semoga selamat lagi sakit ya. Bukan selamat sakit, bukan. Jadi mereka bilang selamat. Itu sering kita dengar di Madinah. Lagi sakit, selamat. Lagi kaki agak pinjang-pinjang, selamat. Maksudnya semoga selamat. Ada apa? Gitu loh. Bukan selamat sakit, selamat pincang, bukan. Ya. Ini maknanya, assalamu alayya, keselamatan bagiku tatkala aku lahir, yaitu waktu Nabi Isa lahir tidak diganggu oleh setan, sebagaimana doanya dari neneknya tadi. Bukan selamat lahir. Mereka berdalil dengan sepotong ini, assalamu alayya, lihat Allah mengatakan selamat lahir. Ini hari Natal. Allah mengatakan selamat lahir kepada kelahiran Nabi Isa. Kita ikut Allah mengucapkan selamat Natal atas lahirnya Nabi Isa. Baik, lanjutkan ayatnya. Keselamatan bagiku hari waktu aku lahir, wa yauma amutu, dan hari tatkala aku meninggal. Baik, kalau Nabi Isa meninggal selamat mati juga. Paham? Jadi saya bacakan ayatnya secara lengkap. Keselamatan bagiku tatkala aku lahir, tatkala aku mati, dan tatkala aku dibangkitkan. Kalau Anda hanya mengambil sepotong, selamat waktu aku lahir, maksudnya selamat lahir. Baik, waktu mati, selamat waktu mati, selamat mati juga. Selamat mati Nabi Isa, selamat mati, enggak. Nabi meninggal itu adalah kesedihan, bukan keselamatan, bukan untuk dirayakan kematian seorang nabi. Itu kesedihan yang luar biasa. Dan hari tatkala kebangkitan, nanti antum waktu lahir hari kebangkitan antum beri selamat sama Nabi Isa. Selamat bangkit. Jadi susah kalau orang menafsirkan bahasa Arab diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia. Istilah Arab diarti dengan istilah Indonesia. Kadang saya sedih yang mentafsirkan seperti itu orang yang terkenal sebagai ahli tafsir di Indonesia. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa kemudian dia tumbuh dan berkembang, kemudian dia menjadi seorang nabi. Mulailah dia berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia beberapa mukjizat. Di antaranya Allah berfirman, wa rasulan ila bani Israil, aku adalah seorang rasul kepada bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, sungguhnya aku datang dengan mukjizat dari Rabb kalian. Istilah mukjizat itu istilah orang sekarang. Sebenarnya kalau dalam istilah syar'i ayat. Tapi kita menamakan apa? Mukjizat. Ya, ayat maksudnya mukjizat. Di antaranya anni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Jadi Nabi Isa dia bikin burung dari semacam tanah liat, kemudian dia tiup, burung tersebut jadi daging terbang, jadi burung yang nyata. Ya. Nabi Isa di antara mukjizat demikian. Ini tanah liat dia bikin burung, model burung, kemudian ditiup, terbang. Ya. Dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Kemudian aku menyembuhkan orang yang buta diusap oleh Nabi Isa, kemudian sembuh. Nabi Isa di antaranya disebut Al-Masih karena dia mengusap. Dia mengusap orang sakit langsung sembuh. Penyakit baras, penyakit albino yang putih-putih itu dia sentuh kemudian apa? Sembuh. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya para anbiya diberikan mukjizat sesuai dengan perkara-perkara yang lagi ngetren, lagi booming di zamannya. Contoh Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat berkaitan dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kenapa di zaman Nabi Musa orang-orang lagi ngetren masalah sihir, lagi booming. Orang merasa hebat kalau jagoan sihir. Maka Allah memberikan dia mukjizat yang mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Ya. Makanya tongkatnya berubah menjadi ular yang nyata, bukan halusinasi, ya, bukan salah melihat, ya, tipuan mata, tapi benar-benar zat kayu berubah menjadi daging, menjadi ular. Dan tongkatnya juga memukulkan lautan, lautan terbelah terbuka menjadi 12 pintu untuk dilewati oleh 12 suku Bani Israel. Jadi mukjizat Nabi Musa berkaitan mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Seperti Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad Al-Quranul Karim. Kenapa? Tatkala di zaman Nabi Muhammad SAW orang-orang sedang gandrung-gandrungnya bersyair-syair, berlomba tentang syair. Mereka bangga kalau mereka bisa mengucapkan syair yang sangat indah dengan balaghah yang tinggi. Maka Allah turunkan Al-Quran yang di mana mereka tahu ini bukan karangan manusia karena balaghahnya yang terlalu tinggi. Sehingga mengalahkan seluruh syair-syair yang ada. Ya. Demikian juga berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman beliau orang lagi gandrung masalah pengobatan. Orang jagoan-jagoan mengobati. Tiba-tiba Nabi Isa lebih jago dari mereka semua. Ya, tinggal ngusap sembuh.
Tinggal apa? Sembuh. Lebih daripada menyembuhkan, kata Nabi Isa, wa uhyil mauta biidznillah, dan aku bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Ada orang mati, Nabi Isa hidupkan, hidup lagi. Ini mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Allah berikan sebagai bukti dia adalah seorang nabi. Di antara mukjizatnya, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum, dan aku bisa kabarkan kalian apa yang kalian sedang makan, apa yang kalian simpan di rumah. Nabi Isa tahu. Inna fi dzalika laayatan lakum, sungguh ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kalian in kuntum mukminin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi Allah bekali Nabi Isa dengan apa namanya? Dengan mukjizat-mukjizat. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Isa berdakwah, Nabi Isa alaihissalam mendakwahkan tauhid. Kemudian Nabi Isa juga memperbaiki ajaran-ajaran orang-orang Yahudi yang keliru dan menyimpang. Ya. Ada perkara-perkara yang berat Nabi Isa mansuhkan, jadi dimudahkan. Ini membuat orang-orang Yahudi hasad kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak suka Nabi Isa yang menjadi nabi. Kenapa? Karena mereka berharap bahwasanya nabi yang terakhir yang mereka tunggu-tunggu adalah nabi yang hebat seperti Daud alaihissalam. Dan mereka meyakini bahwasanya nabi tersebut harus keturunan Nabi Daud alaihissalam. Dan nabi tersebut akan hebat, bisa mengalahkan Romawi. Jadi Nabi Isa diutus di zaman kekuasaan Romawi. Ternyata Nabi Isa waktu diutus dia tidak berbicara tentang pemberontakan, bagaimana memberontak terhadap Romawi. Dia berbicara tentang tauhid. Tentang akhlak yang mulia. Hal ini membuat orang-orang Bani Israel jengkel, orang-orang Yahudi. Ini nabi macam apa ini? Kita mau nabi yang jagoan ya, yang bisa menaklukkan Romawi. Ini nabinya tidak. Nabinya ngomong tauhid, kemudian menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Ya, maka mereka enggak suka. Akhirnya mereka memprovokasi kerajaan Romawi untuk menangkap Nabi Isa, tapi tidak ada bukti Nabi Isa tidak pernah memprovokasi kerajaan Romawi. Dia hanya menyampaikan tauhid tentang akhlak yang benar, ya. Dan akhirnya orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh siapa? Nabi Isa. Oleh karenanya Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Yahudi adalah suka membunuh para nabi. Wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Hobi mereka adalah membunuh para nabi tanpa kebenaran. Jadi kalau ada nabi yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh. Di antaranya yang mereka mau bunuh siapa? Nabi Isa. Ya, makanya saya sering sampaikan, coba antum bayangkan antum seorang ustaz diutus suatu kampung, orang kampung situ hobinya bunuh ustaz. Repot. Orang Yahudi repot. Nabi Isa diutus kepada kaum yang hobinya bunuh nabi. Nabi tidak sesuai selera mereka bunuh ya. Mereka bunuh. Akhirnya mereka pun berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana mereka bangga, mereka menyangka mereka telah berhasil menangkap Nabi Isa dan mereka menyangka mereka telah berhasil menyalib Nabi Isa. Kata Allah, wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sebagaimana perkataan orang Yahudi, mereka berkata kami telah berhasil membunuh Masih Isa bin Maryam, utusan Allah telah berhasil kami bunuh. Bayangkan mereka bunuh, mereka bangga berhasil membunuh Nabi. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Tetapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaihi dalam ayat selanjutnya. Bahkan tetapi yang benar Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi versi Islam demikian. Nabi Isa tidak meninggal. Tapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapakah orang yang diserupakan Nabi Isa? Terjadi perselisihan dalam Injil-Injil. Dalam Injil Barnabas dikatakan namanya adalah Yudas Iskariot. Dalam Injil ini mengatakan seorang murid Nabi Isa yang dia mengatakan biar saya yang tertangkap wahai guruku, jangan engkau, ya. Intinya demikian ya. Ada yang mengatakan pengkhianat yang dia melaporkan kepada Romawi.
dan dia murid Nabi Isa, akhirnya dia berkhianat dan dia menunjukkan tempat Nabi Isa. Tatkala tiba di sana, tiba-tiba Nabi Isa diangkat dan wajah dia dirubah menjadi wajah Nabi Isa. Kita tidak tahu siapa orang tersebut, tapi kita yakin Allah mengatakan, ya, ada orang yang diserupakan kepada Nabi Isa dan itulah yang ditangkap dan itulah yang disalib, bukan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa selamat, barrafa'ahullahu ilaihi. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. Selesai, nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, ya. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang mutawatir, Nabi Isa turun, kemudian dia membunuh Dajjal, kemudian dia hidup kalau tidak salah 7 tahun, kemudian meninggal sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ini kira-kira Nabi Isa menurut versi Islam. Adapun Nabi Isa menurut versi Alkitab, ya. Antum bawa Alkitab tidak? Tidak kan? Saya ingin sampaikan tabel, ya. Jadi sebenarnya, ya, tabel tentang Nabi Isa versi Injil. Kalau kita jelas Nabi Isa sejak kecil, waktu kecil dia bisa berbicara, ya. Adapun dalam Injil dan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Versi Injil aneh. Nabi Isa itu lahir dengan pernikahan seorang namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar. Sini ada tabel, ya, tentang nasab Nabi Isa versi Injil. Ya. Ini risalah ilmiahnya Dr. Said Agil Siras. Tesisnya waktu S2. Judulnya tentang penyimpangan-penyimpangan dalam Injil diakibatkan risalah-risalahnya Paulus. Ini buku sangat bagus, 2 jilid. Ya. Jadi menjelaskan tentang bagaimana rusaknya Injil gara-gara pengaruh Paulus. Siapa Paulus tersebut? Paulus adalah seorang yang dahulunya benci terhadap orang-orang Nasara. Dia Yahudi. Dan dia selalu membunuh orang-orang Nasara, mengintimidasi orang-orang Nasara. Ya, dia tidak bertemu dengan Nabi Isa dan dia juga tidak bertemu dengan murid-muridnya Nabi Isa, tidak. Dia hidup mungkin di zaman tabi'in. Kemudian dia membunuhi orang-orang Nasara. Dia tidak suka, ya. Suatu hari dia sedang berjalan, dia yang cerita sendiri, Paulus. Waktu dia berjalan berniat untuk mengintimidasi orang-orang Nasara, tiba-tiba Yesus turun. Kemudian mengangkat dia sebagai seorang rasul. Maka dalam versi mereka, Paulus ini adalah seorang apa? Rasul. Tuhannya siapa? Nabi Isa. Kalau kita Nabi Isa rasul, Tuhannya siapa? Allah. Kemudian dia menulis risalah-risalah ini yang kemudian merubah tata pola berpikir orang-orang Nasara. Banyak khurafat-khurafat. Seperti khurafat dosa turunan, khurafat tentang kebaktian, khurafat tentang masalah penyaliban Nabi Isa, ya, dan macam-macamnya. Ini semua yang menciptakan adalah siapa? Paulus. Dalam cerita dia sendiri ada keanehan. Kita tahu sejarah para rasul, tidak ada rasul penjahat kemudian diangkat menjadi rasul, enggak ada. Antum kalau lihat sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, nabi-nabi semuanya orang-orang baik, ya tidak? Nabi Muhammad orang baik atau tidak? Orang baik semuanya, baik-baik kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Paulus enggak, penjahat dulu, bunuh-bunuh orang. Kemudian tiba-tiba lagi berbuat kejahatan, tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Ini baru dalam sejarah ada rasul yang seperti itu, ya. Aneh, ya. Oleh karena sebagian orang mengatakan sebenarnya Paulus itu Yahudi yang masuk dalam Nasrani untuk merusak agama Nasrani. Dia yang memberi doktrin bahwasanya dia seorang rasul dan Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Nah, dalam kitab-kitab Injil sini ada mereka sebutkan anehnya dalam kitab Injil bahwasanya Yesus itu punya bapak namanya Yusuf An-Najjar. Kemudian mereka menyebutkan tentang nasab Yesus, ya. Ada Injil Matta, ada Akhbar al-Ayyam al-Uwal, ada Injil Lukas. Jadi 3 versi. Ternyata dalam versi Injil Matius, ya, Nabi Isa itu nasabnya sampai kepada Nabi Daud. Semuanya berusaha menyampaikan nasabnya sampai Nabi Daud. Karena orang Yahudi
meyakini nabi terakhir harus dari keturunan siapa? Nabi Daud alaihissalam. Dan Yusuf An-Najjar ini dari keturunan Nabi Daud. Maka mereka pun menuliskan nasabnya. Ternyata kalau di Injil Matius coba, Yesus bin Yusuf. Bin siapa? Bin Yusuf An-Najjar. Bin sampai bin Daud. Ternyata ada 32 bapak. Dari Nabi Isa sampai Nabi Daud ada berapa bapak? 32 bapak. Versi dari Akhbar al-Ayyamul Uwal, Yusuf seterusnya sampai Nabi Daud cuma sekitar 23 bapak. Satunya 30, satunya berapa? 23. Injil Lukas dari Yusuf bapaknya Nabi Isa sampai Nabi Daud ada 43 bapak. Ini dalam Alkitab saja ada khilaf yang luar biasa. Jadi ada yang bilang bapaknya dari Yusuf sampai Nabi Daud 32. Ada yang 22, ada yang 42. Beda 10-10. Antum kira antara 20 dengan 40, 20 bapak itu tidak sedikit, itu banyak itu. Beda 10 bapak saja sangat banyak. Antara Injil Matius dengan Injil Lukas, Injil Matius mengatakan bapaknya ada 32 sampai ke Nabi Daud. Injil Lukas mengatakan bapaknya ada 42 sampai Nabi Daud alaihissalam. Ini kontradiksi. Dan ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena dalam aturan Bani Israel, mereka ada 12 asbat. Mereka 12 asbat. Jadi 12, jadi kan Nabi Yakub alaihissalam, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Siapa Bani Israel? Bani Israel itu semuanya keturunan siapa? Yakub. Yakub itulah Israel. Anak-anaknya semua disebut dengan Bani Israel. Dan mereka ada 12 orang, Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf Binyamin satu ibu, kemudian 10-nya dari ibu yang berbeda. Dari 12 orang ini, Yusuf dan saudara-saudaranya, lahirlah suku-suku. Dan dalam peraturan mereka, satu suku harus menikah di antara mereka saja, tidak boleh nikah dengan suku yang lain. Paham? Sukunya Yusuf tidak boleh nikah dengan sukunya Binyamin, tidak boleh nikah dengan sukunya Yahuda. Ternyata kalau ditelusuri, Maryam itu, Maryam, ibunya Nabi Isa, itu bukan dari keturunan Daud, dia dari suku Yahuda kalau nggak salah. Dari suku apa? Yahuda atau dari suku Harun, saya lupa. Intinya bukan sukunya Yusuf An-Najjar. Jadi secara aturan Bani Israel pun Maryam tidak boleh nikah dengan Yusuf An-Najjar karena Yusuf An-Najjar dari keturunan Daud, Maryam dari keturunan suku yang lain. Ini yang satu ya. Yang kedua, kalau kita benarkan ini, berarti tidak ada keistimewaan Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa anaknya Yusuf An-Najjar. Paham? Islam tidak. Isa lahir tanpa bapak, mukjizat. Jadi sebenarnya Islam lebih memuliakan Nabi Isa alaihissalam dari dua sisi, tidak terdapat dalam Injil. Pertama, Nabi Isa berbicara waktu kecil, itu tidak ada dalam Injil. Yang kedua, Nabi Isa dalam Al-Quran lahir tanpa apa? Bapak. Kalau mereka ada bapaknya, bahkan ada nasabnya, cuma ada khilaf dalam nasabnya. Ya. Lihat, kalau kalau Injil Matta, Yusuf bin Yakub, bapaknya Nabi Isa namanya Yusuf bin Yakub. Dalam Injil itu Matta maksudnya Injil Matius. Dalam Injil Lukas, Yusuf bin Halid. Kakeknya saja sudah beda. Kakek pertama sudah beda. Nyok yang bikin Injil itu ngantuk kali, makanya sampai bisa beda-beda banyak kayak gini, gimana ya? Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang versi mereka. Jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, "Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku?" Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah bapak, bapak adalah Yesus. Kalau dia adalah bapak, bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya bapak, bapak kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham atau tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Lalu kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga waktu itu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya bapakku kenapa kau tinggalkan aku? Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal alaihissalam menurut versi mereka.
Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit, yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit ya. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga. Orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Pertanyaannya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Saya ulangi, ya. Ini buat mereka banyak masuk Islam. Tanya sama mereka, waktu Nabi Isa meninggal dunia, dikubur, meninggal dunia. Kan meninggal, iya mereka bilang meninggal. Bangkit lagi. Waktu beliau meninggal, Tuhan Bapa ikut meninggal atau tidak? Tinggal mereka jawab. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Yesus bukan Allah. Dan itu yang kita inginkan. Yesus lain, Allah lain. Tidak satu kesatuan. Satu tidak sama dengan tiga, tiga tidak sama dengan satu. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, musibah. Tadi, yes, berarti iblis lagi berkuasa. Kalau meninggal siapa yang bangkitkan kalau begitu? Jangan-jangan iblis yang bangkitkan. Baik. Kemudian kenapa Nabi Isa? Mereka punya khurafat. Kenapa Nabi Isa? Kenapa Allah harus menjadi Nabi Isa? Ternyata kalau kita telusuri, itu akibat khurafat mereka tentang dosa turunan. Dosa turunan. Jadi orang-orang Nasara mereka meyakini Nabi Adam alaihissalam waktu bersalah memakan buah di surga, berarti dia melakukan dosa. Waktu dia berdosa, maka dosanya diturunkan kepada seluruh keturunannya. Setiap anak yang lahir pasti membawa dosa keturunan. Semua manusia yang lahir pasti membawa dosa keturunan. Dan dosa keturunan tersebut tidak bisa ditebus oleh manusia yang lain. Kenapa? Karena setiap manusia yang akan menebus juga mengandung dosa keturunan. Paham? Saya ulangi. Antum paham atau tidak? Nabi Adam waktu makan buah berdosa atau tidak? Berdosa. Kemudian dosanya diturunkan. Setiap anak yang lahir pasti mengandung dosa keturunan. Dosa tersebut harus ditebus. Siapa yang bisa menebus? Tidak ada yang bisa menebus kalau manusia. Karena manusia juga sudah punya dosa keturunan. Bagaimana yang mau menebus sementara dia juga berlumuran dosa keturunan? Islam indah. Nabi Adam makan buah, bertobat. Tobatnya diterima atau tidak? Terima. Sudah selesai. Ngapain turun-temurun dosa-dosanya? Anak yang baru lahir tidak ada dosa-dosanya. Barang siapa yang berhaji, hajinya mabrur, raja'an dunubi ka yaumin waladtu ummu. Kata Nabi, barang siapa yang haji mabrur, bersih dari dosa-dosa seperti baru lahir dari perut ibunya. Orang baru lahir itu tidak ada dosa. Kenapa ada dosa? Turunan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan mengandung memikul dosa orang lain. Saya hanya sekedar kasih logika mereka. Akhirnya mereka punya logika, karena ini dosa keturunan, tidak mungkin ditembus oleh manusia, maka Allah harus turun tangan langsung. Yang bisa menebusnya harus yang suci. Dan yang suci cuma siapa? Allah. Semua manusia tidak ada yang suci. Yang suci cuma siapa? Allah. Akhirnya Allah harus turun tangan langsung. Terpaksa Allah menjelma menjadi Nabi Isa dalam perut Maryam. Karena harus yang suci yang bisa menebus dosa tersebut. Paham sampai di sini? Itu khurafat mereka. Pertanyaannya, Maryam suci atau tidak? Maryam manusia atau bukan? Maryam keturunan Nabi Adam atau bukan? Dia suci atau tidak? Tidak. Berarti dia juga punya dosa apa? Turunan. Sama saja. Allahnya suci, tapi numpang di mana? Sesuatu yang tidak suci. Padahal tadi aturannya yang tebus harus yang super suci. Ternyata Maryam juga manusia. Dan dia punya keturunan dosa dari Nabi Adam. Berarti Allah numpang di tempat yang tidak suci. Kata mereka tidak. Maryam sudah dibersihkan oleh Tuhan. Oh begitu? Ya sudah, bersihkan aja yang semuanya yang lainnya sekalian. Begitu mudahnya bersihkan dosa dari Maryam. Kenapa susah harus turun segala macam-macam susah sekali? Ya udah bersihkan juga yang lain-lainnya. Paham? Paham tidak antum? Baik.
Kita ikut saja alur mereka. Taib. Nabi Isa akhirnya Allah harus turun tangan, menjelma menjadi manusia, siap untuk disalib menebus dosa turunan tersebut. Saya tanya sama antum. Ternyata Nabi Isa disalib dalam rangka menebus dosa turunan. Kalau Nabi Isa tahu misi dia turun, Tuhan turun di atas muka bumi untuk disalib. Seharusnya Nabi Isa waktu ditangkap oleh orang Yahudi, dia terima kasih tidak sama orang Yahudi? Harusnya terima kasih. Ya alhamdulillah. Memang ini yang saya cari-cari. Tangkap saya, salib saya. Tapi kalau antum lihat dalam Injil, tidak. Nabi Isa antum baca dalam Injil, dia ketakutan, dia keringatan, dia gemetar, dia gelisah. Berarti dia tidak ingin ditangkap kan? Coba kalau dia gelisah kenapa itu berarti? Takut berarti dia tidak ingin ditangkap. Seharusnya dia bersyukur ditangkap. Karena kalau dia tidak disalib, dosa tidak akan tertebuskan. Kita semua masuk neraka jahanam kalau begitu. Dosa itu tidak ada yang bisa tebus. Makanya waktu dia ditangkap itu harusnya orang-orang Nasara berterima kasih kepada orang-orang Yahudi yang berhasil menangkap Nabi Isa. Harusnya yang menyalib Nabi Isa benar-benar dimuliakan. Karena gara-gara mereka kita semua terbebas dari neraka jahanam. Seandainya tidak tertangkap, tidak tersalib, repot kita. Dosa turunan tidak bisa hilang. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Sekarang kita terima logika mereka bahwasanya dosa telah ditebus oleh Nabi Isa. Saya tanya sama antum. Dosa yang ditebus Nabi Isa cuma dosa turunan atau seluruh dosa manusia? Cuma dosa apa? Benar ya? Kalau jawabannya menebus seluruh dosa manusia, ya sudah silakan maksiat sebanyak-banyaknya, toh sudah ditebus. Dan tidak mungkin mereka berkata demikian. Mereka akan berkata yang ditebus cuma dosa turunan. Ya akhi, dosa turunan cuma makan buah dibandingkan dengan zina, membunuh, apa hubungannya? Ini dosa kecil sekali. Kalau cuma yang ditebus cuma itu, tidak manfaat, paham? Saya ulangi. Dosa turunan cuma makan apa? Buah. Ada donat diambil dimakan terus minta ampun sama Allah, selesai. Dibandingkan dengan dosa membunuh, dosa LGBT, dosa berzina, dosa merampok, dosa korupsi. Apa bandingannya dengan dosa makan buah? Kalau yang ditebus cuma itu, apa manfaatnya? Ini yang bahaya yang banyak ini. Paham sampai di sini? Tayyib. Kata mereka, kalau orang mau selamat harus beriman Nabi Isa sebagai penebus dosa. Sekarang, saya orang Islam tidak beriman dengan khurafat tersebut. Waktu Nabi Isa sudah menebus dosa keturunan, sudah selesai kan? Berarti hutang sudah dibayar sama Nabi Isa. Mau saya beriman tidak beriman, saya tetap selamat. Antum enggak paham. Saya ulangi. Nabi Isa datangkan untuk menebus apa dosa turunan. Sudah ditebus belum? Berarti dosa turunan antum sudah ditebus belum? Sudah, antum tidak beriman juga enggak masalah kan? Berarti mau masuk surga tidak harus beriman dengan khurafat ini. Paham? Sementara mereka bilang kalau masuk surga harus beriman Nabi Isa sebagai penebus. Saya bilang dia sudah tebuskan, sudah selesai, sudah bayar hutang, sudah selesai. Saya tidak beriman pun tidak jadi masalah. Toh dosa turunan saya sudah ditebus oleh Nabi Isa. Terus kata mereka, ya bahwasanya, saya tanya sama antum, orang tua sangat sayang kepada anaknya atau tidak? Sangat sayang. Tuhan Bapa sayang kepada Tuhan anak atau tidak? Saya tanya, Tuhan Bapa sayang sama Tuhan anak atau tidak? Sayang, harusnya sayang. Allah Subhanahu wa taala waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ingin menyembelih siapa? Nabi Ismail. Allah sayang, Allah kirim siapa? Kirim kibas, kirim domba untuk disembelih. Itu anak orang padahal. Dia tolong anak orang. Anaknya sendiri tidak ditolong. Anaknya Nabi Ibrahim anak orang bukan? Anak orang. Mau disembelih jadi atau tidak? Tidak jadi. Allah tolong, Allah kirim apa? Allah kirim kambing. Ini anaknya sendiri ditangkap, dia tidak tolong. Apa itu bapak yang sayang sama anaknya? Jadi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Antum lihat khurafat seperti ini, agama yang tidak masuk akal, yang tidak logis. Ini yang menganutnya miliaran manusia. Lebih banyak daripada orang Islam. Agar antum bersyukur kepada Allah bahwasanya antum di atas apa? Hidayah. Yang meyakini ya seperti ini lebih pintar-pintar daripada antum, IQ-nya lebih hebat daripada antum. Lebih kaya-kaya daripada antum, lebih cantik-cantik daripada anti-anti, lebih ganteng-ganteng daripada antum, lebih tinggi-tinggi daripada antum, lebih keren-keren daripada antum. Antum yang pas-pasan gini, alhamdulillah Islam.
Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah ya. Ini nikmat hidayah ya. Allah berikan tidak kepada sembarang orang ya. Lihat jumlah mereka sebegitu banyak, ternyata mereka di atas kesesatan. Jadi demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kisah Nabi Isa alaihissalam ya. Ya, kita mengatakan wahai orang-orang Nasara, masuklah Islam. Kalau Anda masuk Islam, Anda tidak melecehkan Nabi Isa. Ada suatu pernyataan yang indah, dia mengatakan seorang yang masuk Islam dia berkata, ya, narbah Muhammadan walam nakhsar Isa. Kami beruntung Nasrani masuk Islam, kami mendapat keuntungan dengan beriman dengan Nabi Muhammad dan kami tidak rugi dengan menghinakan Nabi Isa. Kenapa? Karena orang Islam, kalau Nasrani masuk Islam, dia memuliakan Nabi Muhammad, Nabi Isa dimuliakan enggak? Tetap dimuliakan. Tidak ada konsekuensi kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad kemudian Nabi Isa harus kita kafirkan, tidak ada konsekuensi tersebut. Itu konsekuensi yang tidak benar. Justru kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita muliakan Nabi Isa. Sama seperti orang-orang Syiah, mereka membuat konsekuensi seakan-akan kalau kamu beriman kepada, percaya kepada para sahabat berarti kamu mencela Ahlul Bait. Padahal tidak ada hubungannya. Kita bisa sayang kepada sahabat Nabi dan bisa sayang kepada Ahlul Bait ya. Bukankah Ahlus Sunnah sayang kepada Ahlul Bait? Sayang juga kepada para sahabat? Sayang. Kenapa kalian orang Syiah membuat suatu pola pemikiran kalau kalian percaya kepada Abu Bakar berarti kalian menghina Ahlul Bait? Itu tidak benar. Tidak ada konsekuensi demikian. Sama, tatkala kita beriman kepada Nabi Muhammad bukan berarti kita menghina Isa, bahkan kita mengagungkan Nabi Isa. Betapa banyak Nabi Isa dalam Al-Qur'an diagungkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Bagaimana cara solat Nabi Isa alaihissalam? Saya tidak tahu ya. Tetapi para anbiya mereka solat, para nabi mereka solat. Ya, mereka solat ya. Tapi bagaimana cara mereka solat sehari berapa kali? Saya tidak tahu ya. Tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi kita yakin para nabi mereka solat dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana cara solat mereka, berapa kali dalam sehari, kita enggak tahu. Bahkan Nabi Ibrahim disebutkan waktu Sarah diambil oleh Raja Mesir, dia pun solat. Dia pun apa? Solat. Ustaz, apakah boleh jatuh cinta kepada haram girl, cewek Nasrani? Ente cari saja halal girl. Haram girl tinggalkan, syubhat girl tinggalkan. Jadi para hadirin ya. Ya akhi, masih banyak cewek-cewek muslimah yang menanti antum. Yang bertakwa kepada Allah, yang memakai kerudung, yang pakai jilbab, di antara mereka ada yang bercadar menanti sentuhan antum. Antum malah cari haram girl. Ya. Kalau sudah tidak ada baru ente cari, enggak apa-apa. Ajak saya kalau sudah tidak ada. Masih banyak bergelimpangan, masih banyak bunga-bunga bertebaran, masih banyak. Kumbang-kumbangnya kemana? Kambing-kambingnya kemana? Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, boleh. Tapi ya masih banyak yang. Karena ingat, kita memang secara hukum boleh. Tapi apakah kita bisa mengatur anak-anak kita? Kemudian terkadang apalagi orang Indonesia sering laki-laki tunduk kepada istrinya. Sehingga akhirnya nanti pendidikan anak-anak dikuasai oleh istrinya, itu bahaya dan sering terjadi. Seorang laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab, akhirnya anak-anaknya ikut ibunya. Karena yang dekat sama anak-anak ibunya. Sementara dia kerja dan dia tidak bisa menguasai istrinya, akhirnya anak-anaknya di bawah tanggung jawab dia ternyata beragama seperti agama ibunya. Rawan. Apakah agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam? Semua agama Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya namanya agama Islam. Adapun istilah Yahudi, Nasrani itu istilah berkaitan dengan suku mereka atau dengan istilah yang berkaitan dengan ciri dakwah para nabi tersebut ya. Tetapi sebenarnya semua agama juga agama Islam ya. Bukan agama Islam seperti Nabi Muhammad, tidak, tapi agama yang menyuruh kepada tauhid. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, nahnu al-anbiya abna'u allat. Ya.
Abuna wahid wa ummahatuna syatta, atau dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Maknanya, kami para nabi itu seperti saudara-saudara satu bapak. Ibu kami berbeda tapi bapak kami satu. Yaitu kami para rasul, agamanya semuanya agama tauhid, tapi syariatnya berbeda-beda. Nah, agama tauhid itu adalah Islam. Agama tauhid itu apa? Islam. Jadi masalah Yahudi Nasrani itu berkaitan dengan syariat. Berkaitan dengan syariat yang berbeda-beda, tapi sebenarnya semuanya menyeru kepada Islam dengan makna secara umumnya. Kalau makna Islam secara khusus, ya kita ini Islam yang beriman kepada syariat Nabi Muhammad. Jadi Islam itu bisa maknanya dua, makna umum, makna khusus. Kalau makna umum yaitu semua agama tauhid namanya agama Islam. Makna khusus yaitu agama tauhid plus syariat Nabi Muhammad. Berikan tipsnya Ustaz agar kita sebagai pemula hijrah bisa terhindar dari penyakit al-malas. Terutama dalam mempelajari bahasa Arab yang susahnya minta ampun. Bahasa Arab tidak susah ya. Ya bukan gampang juga, tidak. Memang kalau orang yang serius dengan buku yang tepat dan guru yang tepat, insya Allah mudah. Kita dulu punya kawan-kawan, termasuk saya dulu waktu kita masih di UGM, banyak teman-teman yang pandai bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada. Ya, ustadz-ustadz yang dulunya kuliah di UGM, mereka waktu kuliah sudah bisa bahasa Arab. Dan sebagian mereka jadi dokter seperti Dokter Rohain Al-Bahrain. Itu dulu anak UGM bisa bahasa Arab. Dan banyak mereka bisa baca kitab Gundul. Mereka belajar tatkala mereka masih mahasiswa. Oleh karena di sana dibuat daurah bahasa Arab 2 minggu, daurah bahasa Arab 2 minggu, dan mereka bisa bahasa Arab. Ya, jadi sebenarnya ada metode yang bagus untuk belajar bahasa Arab. Yang penting bisa baca kitab Gundul. Kalau orang serius, saya rasa kalau orang serius, taruhlah 3 bulan dia bisa baca kitab Gundul. Kalau orang serius, setiap hari misalnya 1 jam. Selama 3 bulan saya rasa dia bisa baca kitab Gundul. Tapi kalau mungkin seorang tidak bisa setiap hari, taruhlah dia seminggu 2 kali, setahun insya Allah sudah bisa baca kitab Gundul. Ya, tapi cari metode yang tepat, ya, guru yang tepat, buku yang tepat. Anak ingin menikah sebelum Ramadan, penting, tulisannya penting, tanda ini, penting 3. Emang yang lain enggak penting, semuanya penting juga. Bismillah, anak ingin menikah sebelum Ramadan, tapi akhwatnya mau setelah bulan Ramadan. Bagaimana jalan keluarnya? Ini penting kan? Pikir ada apa? Ya ente atur sama calon ente, mau sebelum sesudah terserah ente ya. Terserah ya, mau sebelum sesudah. Ya. Kalau sebelum Ramadan, hati-hati pas Ramadan. Ya, jangan sampai melanggar di siang hari. Kalau setelah Ramadan berarti masih lama. Ya diskusikan sama akhwatnya bagaimana. Ini aja baru awal sudah ribut, bagaimana kalau sudah menikah? Diskusikan baik-baik, diskusikan baik-baik. Begini tidak perlu ribut ya. Tanya akhwat kenapa harus setelah Ramadan. Diskusikan. Saya kenapa sebelum Ramadan. Diskusikan. Cari jalan keluar. Hukum poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Apa maksudnya tanya begini? Dia sudah tahu jawabannya, cuma dia tanya-tanya saja. Apakah bagaimana dulu lulus di Universitas Madinah dan sampai jadi pengajar di Masjid Nabawi? Ada amalan khususnya? Saya tidak ingat ada amalan khusus ya. Saya rasa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz yang lebih pintar dari saya banyak ya. Ustaz-ustaz yang lebih hebat juga dari saya banyak ya. Tapi kebetulan waktu dibuka pengajaran tersebut mereka sudah lulus. Pas saya lagi di situ belum lulus ya. Ya alhamdulillah itu namanya rezeki dari Allah. Tapi sebenarnya itu beban bagi saya, tanggung jawab yang besar. Ya. Saya setengah-setengah berat juga menjalaninya ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana menanggapi syubhat? Jangan mengatakan Syiah sesat kalau belum pernah masuk Syiah. Ya sudah, jangan bilang Nasrani sesat kalau belum masuk Nasrani. Ya. Jangan bilang ateis sesat sebelum kamu ateis. Paham? Ya. Jangan bilang LGBT sesat sebelum kamu jadi LGBT.
Bagaimana wujud dan sosok Dajjal sebenarnya? Apakah sosok Dajjal itu sudah berada di tengah-tengah masyarakat di zaman sekarang ini? Zahirnya belum. Adapun hadis tentang Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal masih dalam terbelenggu dalam Sahih Muslim, maka kalau hadis itu sahih berarti Dajjal sudah ada tapi sedang terbelenggu, belum keluar. Belum keluar. Ya, karena Dajjal ya kalau keluar jelas Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya. Inna rabbakum laisa bi'awar wa inna Dajjal a'warul al-ain al-yumna. Sungguhnya Rabb dalam Sahih Bukhari, sungguhnya Rabb kalian Allah tidak buta sebelah. Adapun Dajjal adalah orang yang buta sebelah. Jelas sifat-sifatnya. Ya. Dan itu belum ada sekarang. Berarti Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat. Kalau Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat, jangan antum mendajjal-dajjalkan orang ya. Ya. Ada yang misalnya mengatakan, "Oh, presiden negara itu Dajjal dia." Ya, itu Dajjal itu Dajjal belum cocok jadi Dajjal. Dajjal lebih hebat daripada itu, paham? Itu matanya masih waras kita bilang Dajjal ya. Enggak boleh. Ada orang di Yahudi lahir matanya cuma satu, itu Dajjal. Oh, kasihan orang cacat dibilang Dajjal. Laki kasih bantuan, jangan dituduh Dajjal orang tersebut. Dajjal itu matanya bukan satu di tengah, tidak, dia matanya dua, cuma satunya buta, satunya agak terganggu. Kata para ulama ini rahmat dari Allah untuk menyatakan karena dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau Tuhan kenapa wajahnya enggak beres? Paham? Kalau Tuhan kenapa dia tidak bisa memperbaiki cacat yang ada pada dirinya? Apapun dia katakan dia bukan Tuhan. Makanya Nabi jelaskan bahwasanya Dajjal itu kalian tidak buta sebelah, adapun Dajjal yang ngaku Tuhan itu matanya buta sebelah. Bagaimana terkait konsep Trinitas yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan dan masih meyakini adanya Allah? Jadi kalau antum tanya konsep Trinitas kepada saya pun tidak bisa menjelaskan. Jangankan saya, orang-orang Nasara tidak bisa menjelaskan. Antum tanya 10 kepala orang Nasara tentang konsep Trinitas akan ada 10 pendapat. Mereka juga bingung. Apa maksudnya 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa sama dengan Allah sama dengan Ruhul Kudus. Tiga perkara ini siapa? 3 oknum ini Nabi Isa, Allah sama Ruhul Kudus. Ya kan ini 3 Trinitas. Baik. Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Kata mereka. Baik. Allah adalah Ruhul Kudus, Ruhul Kudus adalah Allah. Apakah Ruhul Kudus sama dengan Isa? Aneh, 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Tidak masuk logika. Ya 3 ya 3, 1 ya 1. Coba kalau antum beli mobil sama mereka, ini harganya berapa? 300 juta. Saya bayar cash ya? Ya, bayar 100 juta. Kenapa 100 juta? 1 sama dengan 3. Mereka susah. Karena kita nggak bisa masuk logika 3 ya 3, 1 ya 1. Bagaimana 3 sama dengan 1? Mau dia logikakan, nggak masuk logika mereka, nggak akan masuk. Mereka saja tidak bisa mencerna hal tersebut, sehingga banyak mereka hanya ikut-ikutan, hanya taklid buta. Kenapa menunggu akhir zaman untuk menunjukkan kebenaran kontroversi tersebut? Sekarang sudah Allah tunjukkan juga. Cuma orang baru terbuka matanya semuanya kalau Nabi Isa turun benar-benaran, paham? Sekarang kita sudah menunjukkan itu enggak benar. Yang benar orang Islam versi umat Islam. Ya. Kenapa Nabi Isa enggak turun sekarang? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Dajjal enggak keluar sekarang? Kenapa antum enggak mati sekarang? Kenapa enggak kiamat sekarang? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah foto wajah Yesus sama dengan Nabi Isa? Siapa yang pernah foto Yesus? Tidak ada. Nabi Isa itulah Yesus versi orang Nasrani. Kita Nabi Isa. Adapun lukisan-lukisan itu berbeda-beda. Ya. Mungkin kalau antum melihat Yesus di Afrika agak hitam-hitam sedikit. Yesus di Eropa agak pirang-pirang sedikit. Yesus di Indonesia, mungkin Yesus di Cina lain lagi. Tergantung siapa yang melukis. Ya. Tidak ada patokannya. Ya. Enggak ada patokannya. Yang jelas kebanyakan mereka lukis Yesus berjenggot. Ya. Rata-rata Yesus apa? Berjenggot. Saya enggak tahu Yesus versi Cina jenggotnya ada atau tidak. Ya. Tapi maksud saya, ya, enggak tahu yang mana ya, yang mana karena enggak ada yang pernah foto. Bagaimana cara menasihati berdakwah kepada teman yang beragama Nasrani tanpa menyinggung perasaan? Ya, itu yang susah ya. Antum dialog. Jadi kalau antum, saya bilang antum dialog sama orang Nasara, jangan berdialog masalah babi, jangan berdialog masalah apa namanya, langsung masalah Tuhan. Karena itu intinya, percuma ente debat sama dia, ente menang babi ternyata haram, khamar ternyata haram, enggak ada faedahnya. Ente bicara langsung masalah apa? Masalah Tuhan. Ini kita dialog sama ente, kita bicara Tuhan ya. Benarkah
Nabi itu Tuhan, sudah dialog, buka Injil. Nanti sebenarnya mudah aja baca literatur, banyak tulisan di internet. Yesus bukan Tuhan, baca tinggal datangkan Yesusnya. Tuhan kenapa dia takut? Tuhan kenapa dia lapar? Tuhan kenapa ketiduran? Bahaya kalau Tuhan ketiduran. Banyak dalam Injil-Injil ya. Sudah nanti dialog. Tuhan dicoba oleh setan, setan bawa lari Tuhan diuji. Ini setan kurang ajar mau coba Tuhan. Dalam Injil banyak. Antum sampaikan secara logika dan doa supaya dia dapat hidayah. Saya punya kawan cerita, dia masuk Islam, keluarganya masih Nasrani. Jadi dia dari keluarga pendakwah di Nasoro. Subhanallah, tiba-tiba dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, keluarganya malu karena mereka ini misionaris. Kenapa tiba-tiba dia masuk Islam? Jadi malu, orang-orang malu. Akhirnya mereka datangkan seorang pendeta yang top untuk mendakwahi dia agar kembali kepada jalan yang benar. Dia cerita langsung sama saya. Datanglah pendeta tersebut, ketemu dengan kawan saya tersebut. Kawan saya langsung bilang begini aja Pak Pendeta, kau tidak usah bicara sama saya. Kita saling mendoakan saja, saya pengen dapat hidayah. Kalau kamu benar, biar saya kembali kepada Kristen. Kalau kamu benar, saya yang benar, kamu kembali kepada Islam. Kita saling mendoakan Pak Pendeta. Kamu tidak usah bicara sama saya. Benar. 2 minggu berikutnya, kakaknya datang. Fulan, ada apa? Aduh, itu pendeta sekarang masuk Islam. Bagaimana caranya bermuamalah berinteraksi dengan orang non-muslim? Ya, tidak apa non-muslim kita. Nabi dulu berinteraksi dengan orang Yahudi. Nabi jual beli dengan orang Yahudi. Selama mereka baik, kita baik. Kita beramah tamah dengan mereka. Kita bergaul dengan mereka. Kita berbaik sama mereka. La yahnakumullahu alladziina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Berbuat adilah, berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Apa bisnis sama mereka? Baik, demikian saja kajian kita para hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.